Anda nggak akan mulai sampai antum kenal yang kanan kiri. Udah kenal sama yang di kanan kiri? Oh udah, masya Allah, ahlan wa sahlan. Barakallah. Kenal bener lu jamaah. Soalnya tadi ada yang terganggu dengan hadirnya dari luar itu, membuat sempit tempat ini. Padahal kita sama-sama saudara. Seharusnya ketika antum melihat saudara antum butuh tempat, antum kasih. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila dikatakan kepada kalian luaskan tempatnya, berikan tempat buat yang lain, maka kalian kasih tempat itu, Allah akan luaskan buat kalian. Jadi yang saat ini merasa kesempitan, yang awalnya dia bisa selonjoran, sekarang lutut berjumpa dengan lutut, sebagian lutut naik ke paha saudara. Ingat kita saudara. Boleh jadi yang di kanan antum masuk surga lebih dulu daripada antum. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad. Antum kalau dengar nama Nabi Muhammad SAW jangan bengong. Salawat. Al-bakhil, orang yang bakhil, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah yang nama Nabi disebut lalu dia nggak bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kita ini mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Bukti ahlus sunnah wal jamaah, dia cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali nama Nabi disebut, lisan dia akan mengatakan Allahumma salli wa sallim alaihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi gak butuh sama salat kita. Allah sudah bersalawat buat Nabi alaihi salatu wasallam. Kita tahu tuh ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Terus apa yang dibutuhkan salawat dari kita, makhluk yang penuh dengan nisa dan dosa? Allah ingin kasih kita karunia. Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalian yang beriman, bersalawatlah dan bersalamlah untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Dan semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Sejatinya badai itu pasti berlalu. Tapi terkadang datang lagi dengan bentuk yang berbeda. Kita yakin fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama bareng ya, inna ma'al usri yusra. Dua kali diulangi sama Allah Azza wa Jalla untuk menegaskan dan meyakinkan siapa saja yang saat ini sedang dalam musibah, kesulitan ekonomi, masalah di keluarga, masalah di kerjaan, urusan sama mertua yang tak habis-habis, mertua menghadapi menantu yang kurang berbakti. Ketahuilah bersama kesulitan kita. Tapi mungkin hari ini antum tersenyum, besok antum menangis.
Berapa banyak hari ini yang dilahirkan di muka bumi ini, dan juga berapa banyak yang hari ini dikuburkan di dalam perut bumi ini. Anak ini mengajak semua yang hadir di sini untuk memahami hakikat kehidupan. Bumi ini tempatnya balas. Bumi ini tempatnya uji. Tidak ada seorang pun yang kekal di muka bumi ini. Sekaya apapun dia, sehebat apapun, para penguasa yang pernah berkuasa puluhan tahun, ratusan tahun, kemana mereka sekarang? Mereka pergi meninggalkan dunia ini. Para nabi, Nabi Nuh yang berdakwah saja selama 950 tahun. Umurnya berapa Nabi Nuh? Disebutkan umur beliau sampai 1400 tahun. Tapi kemana beliau sekarang? Pergi. Firaun yang sempat berkuasa, yang memiliki kekuasaan yang begitu mempesona, dengan bala tentara yang begitu kuat dan gagah perkasa, kemana? Allah Azza wa Jalla menjadikan kehidupan di muka bumi ini sebagai ujian, bala. Kita tahu yang hafal surat Al-Mulk, dalam Al-Quran itu ada satu surat yang terdiri dari 30 ayat. Barang siapa yang membacanya setiap hari, setiap malam khususnya, maka insya Allah dia akan diselamatkan dari azab kubur. Surat itu surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkah Allah, maha baik Allah, yang di tangannya kepemilikan kerajaan. Kita nggak punya apa-apa. Presiden punya apa? Nggak punya apa. Kita lihat bentar lagi presiden akan lengser, digantikan dengan presiden terpilih. Presiden terpilih akan lengser, digantikan oleh presiden yang lain. Kita punya gubernur. Kita punya gubernur enggak? Masih ada gubernur. Bukan sedang pemilihan. PJ, ada gubernurnya kan? PJ pun akan diganti oleh PJ. Jamaah hidup ini seperti kita nggak punya apa-apa. Sebagian kita merasa memiliki, dan perasa memiliki perasaan ini berbahaya, membuat sebagian orang jadi congkak dan sombong. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batasan ini. Kapan? Ketika dia merasa nggak butuh, dia punya. Dia tidak pernah mikir mungkin besok mau makan apa. Dia punya harta yang cukup untuk 7 keturunan. Ingat, kepemilikan itu hanya milik Allah. Makanya orang yang berangkat haji, berangkat umroh, dia meninggalkan negerinya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya. Kalau dia seorang penguasa, meninggalkan kekuasaannya, dia berangkat ke rumah Allah, menjadi salah satu dari hamba Allah yang tawaf di rumah Allah. Apa yang dia lakukan tatkala dia menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla? Dia bertalbiyah. Nah, bagaimana talbiyah? Pernah talbiyah? Semoga suatu saat aku talbiyah. Dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik
Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia mengatakan, ya Allah, aku datang ya Allah memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu ya Allah. La syarika, innal hamda, sesungguhnya semua pujian, semua bentuk pujaan, sanjungan milik Allah. Sebagian manusia ingin dipuji karena kepandaiannya. Tanyakan sama dia, dari mana kau dapat kepandaiannya? Sebagian ingin dipuji karena gagahnya dan tampannya wajahnya. Tanyakan sama dia, dapat dari mana engkau kegagahan itu dan kegantengan itu? Sebagian ingin dipuji dengan hartanya. Tanyakan sama dia, dapat dari mana kau harta itu? Yang pantas dipuji itu hanya Allah. Makanya setiap sholat kita diwajibkan, dan sholat kita tidak sah kalau kita tidak mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semua pujian lillah, milik Allah Azza wa Jalla. Siapa Allah itu? Rabbil alamin. Allah pemilik alam semesta ini. Allah pemilik jagat raya ini. Yang kita lihat manusia berebut untuk mendapatkan isi bumi, kekayaan bumi atau kekayaan laut. Ingat, itu milik Allah. Innal hamda wan ni'mat, segala nikmat itu dari Allah dan milik Allah. Laka wal mulk, dan kepemilikan itu milik Allah saja, jemaah. La syarika, tiada sekutu baginya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang sekarang di atas, besok Allah bisa bikin dia di bawah. Yang sekarang sehat, segar bugar, Allah bisa bikin dia ngamar di rumah sakit sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Supaya kita tahu Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu dan kita nggak punya apa-apa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian. Allah menciptakan kematian, jemaah. Kita dulu nggak ada. Nggak ada sebutan nama Syafiq bin Riza bin Hasan bahasa lama. Nggak ada. Nggak ada yang kenal sama kita. Bahkan disebut saja nggak bisa. Benar-benar kita itu nggak ada dulu, jemaah. Allah ingatkan, engkau dulu nggak ada loh. Lalu kau jadi ada. Untuk apa engkau diadakan? Kita tidak pernah mengajukan proposal untuk hidup di muka bumi ini. Tapi kita ada. Kita dilahirkan. Agar kita sadar tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji. Yabluwa. Bala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling sukses. Bukan yang paling berkuasa. Aduh, jemaah. Yang paling baik amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah maha perkasa dan maha pengampun. Jamaah rahimakumullah, bumi ini akan kita tinggalkan. Makanya bahasa Indonesianya orang mati apa? Meninggal dunia. Ditinggal dunia. Rumahnya ditinggal. Mobil yang bagus ditinggal. Motor. Antum lihat tadi kita, ada yang pakai motor-motor gede, mana MBI ini. Ditinggal antum.
Pesan sama istrinya, nanti kalau aku mati motornya masukkan ke kuburan. Nggak bakal dimasukin ke kuburan sama istrinya. Nggak ada, engkau sana. Selesai hidupmu. Bawa amalanmu, hartamu udah nggak bisa engkau bawa. Jamaah rahimakumullah. Kelak di sana ada dua tempat. Surga dan neraka. Kita lihat ya. Nggak semua orang di muka bumi ini senang hidupnya. Ada yang Masya Allah hartanya banyak ya. Pekerjaannya lancar, berkuasa, sehat badannya. Ada orang-orang yang enggak. Ada orang-orang yang zalim, yang memakan harta orang lain, menindas, tapi dia tidak terjerat dengan hukum, kebal hukum. Kita melihat seperti itu. Apakah kemudian ketika mati selesai kehidupan ini? Enggak. Allah akan bangkitkan manusia. Makanya Allah berikan bala, Allah kirimkan badai kepada manusia agar tampak siapa yang benar-benar beriman, siapa yang pantas masuk surga dan siapa yang nggak pantas masuk surga. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Allah mengatakan ahasiban nas ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, saya muslim, saya hijrah, saya mau jadi lebih baik, lalu mereka tidak dikasih fitnah, tidak dikirimkan badai kepada mereka, tidak dikirimkan ujian kepada mereka? Nggak kayak gitu jemaah. Nih kita semua kelihatan orang-orang soleh semua, tapi ketika Allah turunkan bala, baru akan kelihatan mana yang benar-benar beriman, mana yang pura-pura beriman. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah memberikan fitnah, memberikan bala, memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka agar tampak mana yang beriman dan mana yang pura-pura beriman. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya melewati badai yang silih berganti. 13 tahun di kota Mekah, Bilal disiksa jamaah. Apa sih salahnya Bilal? Dia cuma mengatakan ahadun ahad. Kenapa Allah tidak selamatkan Bilal? Tetap disiksa sampai akhirnya dibeli oleh Abu Bakar Siddiq. Keluarganya Ammar bin Yasir, sampai Sumayyah dibunuh. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan sabran ala Yasir, sabar keluarga Yasir, sabar, tempat kalian di surga. Gimana Ammar melihat ibundanya ditusuk di kemaluannya sampai tewas, bapaknya ditarik dengan kuda sampai terlepas tangan dan kakinya. Allah kasih itu ujian jemaah, agar terlihat siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Diperintahkan hijrah ke kota Madinah, hijrah para sahabat. Apakah sampai Madinah kehidupan mereka semakin nyaman? Tidak. Ya, secara agama mereka semakin dekat sama Allah, tapi secara dunia hancur dunia mereka. Ahibati fillah, di surat Ali Imran ayat 179
Allah mengatakan, maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih. Sekali-kali Allah itu tidak akan membiarkan orang-orang beriman dalam keadaan kalian bercampur seperti ini, nggak kelihatan mana yang benar-benar beriman, mana yang pura-pura beriman. Enggak, Allah nggak akan biarkan. Kata Allah, hatta yamizal khabitha minat thayyib, sampai Allah memisahkan mana yang busuk dan mana yang baik. Loh, bagaimana akan nampak yang busuk dan yang baik kalau tidak ada badai? Harus ada badai dulu, jemaah. Antum akan tahu mana kawan dan lawan. Ketika antum senang, semuanya datang kepada antum. Ada gula, ada semut. Tapi ketika Allah berturunkan badai, Allah berikan bala kepada antum, antum akan tahu, oh ternyata fulan selama ini serigala berbulu domba. Antum akan tahu. Ahibati billah, di antara bentuk badai yang akan menimpa kita, yang Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran ini kitab pedoman hidup. Sehingga kita akan tahu, oh ini cobaan buat aku, oh ini badai buat aku sekarang. Dan ada orang tadi yang bertubi-tubi ujian buat dia. Di surat Al-Baqarah ayat 154 sampai 156, Allah mengatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Ya, bentuk bala itu ada rasa takut. Takut dengan masa depan. Takut di PHK. Takut penyakit. Takut. Bagaimana orang sekarang ini, jemaah, mau makan takut. Dia ngelihat ada kerang, ada cumi, ada lobster, ada kepiting. Dia ngomong, astagfirullah, ana mau nasi sama telur putih. Takut dia, enggak, sudah, ana takut. Takut kolesterol, takut asam urat. Itu ujian. Allah kasih bala itu. Sebagian nggak merasa. Allah berikan harta yang berlimpah ruah, tapi dia tidak bisa makan yang enak. Tapi ada lagi yang ujiannya walju, kelaparan. Ada yang diuji rasa takut dan kelaparan. Saudara-saudara kita di Gaza, apa yang antum lakukan buat mereka, coba? Allah berikan ujian kepada mereka yang sering mengeluh, terus berkeluh kesah, seakan-akan orang yang paling berat badainya, cobaannya, ujiannya. Antum kau ngelihat saudara-saudara antum di Palestina, selesai, sudah nggak ada apa-apanya ujian antum. Tapi yang jadi masalah, mata kita melihat ke atas. Antum ketika ngelihat orang naik mobil bagus, sedangkan mobil antum mungkin bensinnya masih campur dorong. Ada orangnya. Ketika antum melihat yang mobilnya Masya Allah starter langsung hidup ini, ya Allah enak banget deh. Susah hidup. Antum melihat ada orang-orang yang nggak bisa jalan, sama.
Ana dapat satu potongan video seorang laki-laki yang kehilangan kedua matanya, kehilangan satu tangannya. Dia tetap mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Antum lihat anak-anak yang harus diamputasi, dia masih bayi. Dan Allah memberikan bala karena memang kehidupan dunia ini darul bala. Allah mengatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Kita melihat kemewahan, kita melihat kenyamanan, jangan tertipu. Ini negeri-negeri bala dan ujian. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, itu bala dari Allah. Wal anfusi wath thamarat, kekurangan orang-orang yang dia cintai. Mati orang tuanya, mati anaknya, mati pasangan hidupnya, gagal panen, usahanya hancur. Lalu Allah katakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ahibati fillah, surga Allah itu mahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga, beliau harus melewati jalan yang terjal. Antum lihat, beliau lahir bapaknya nggak ada, ditinggal mati ibunya masih kecil, dirawat sama kakeknya, kakeknya meninggal ketika beliau berumur 8 tahun sallallahu alaihi wasallam. Dirawat oleh pamannya, pamannya miskin. Beliau bekerja menjadi pengembala kambing. Ketika beliau dewasa, beliau membawa dagangannya Khadijah menjadi pekerjanya Khadijah sebelum menjadi istrinya sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup dimaki, dibuli ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dilemparin batu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ditinggal mati istrinya. Ditinggal mati istrinya. Ditinggal mati istrinya. Ditinggal mati oleh putranya Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Nabi kita alaihi salatu dikasih bala. Bagaimana kecintaan orang tua kepada putra-putrinya? Allah kasih ujian. Maka ketika seorang mendapatkan ujian, anaknya mati, Nabi kita alaihi salatu wasallam 7 anaknya meninggal dunia. Alaihi salatu wasallam 6 yang meninggal dunia di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Ali Imran ayat 142, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan Allah belum ditampakkan sama Allah. Siapa di antara kalian yang benar-benar berjuang? Sebagian kita ketika mendapatkan musibah, cobaan, ya ana sedang diuji sama Allah Azza wa Jal. Tahu dari mana engkau sedang diuji? Boleh jadi engkau sedang dihukum sama Allah Azza wa Jal. Musibah yang menimpamu sekarang, petaka yang engkau harus menghadapinya, kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, baik di dunia kerja, di keluarga, di anak, dimanapun, di fisikmu,
Boleh jadi itu karena dosa-dosamu. Jadi ada yang badai datang karena dosa. Ada yang ujian datang untuk mengangkat derajat. Antum termasuk yang mana? Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat An-Nisa ayat 79, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Keburukan-keburukan yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Kita sering nyalahkan orang lain, gara-gara fulan, gara-gara alan, lupa kalau engkau penyebabnya. Sebagian kita sok suci. Ketika ada masalah, orang lain yang menjadi penyebab masalahnya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah musibah menimpa kalian melainkan disebabkan perbuatan kalian, disebabkan dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, dan banyak yang dimaafkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau bicara hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hukuman itu macam-macam jemaah. Ada hukumannya yang berupa musibah fisik, nampak, bangkrut, gagal panen, mobilnya rusak, pulang dari kajian motornya hilang. Mungkin nggak jemaah? Mungkin nggak antum pulang, ya Allah hilang motor anak sedang diuji sama Allah. Boleh jadi hukuman dari Allah SWT. Sandalnya nggak ketemu, HP-nya wallahu a'lam. Hukuman itu bisa jadi bentuknya fisik, dan subhanallah boleh jadi psikis. Hukuman dari Allah itu antum nggak bisa hadir kajian, nggak bisa baca Quran. Kenapa orang-orang bisa baca Quran? Aku nggak bisa baca Quran. Mereka bisa 1 juz sehari, aku nggak bisa. Ini emak-emak ya, coba tanyakan kepada dirinya, apalagi emak-emak yang punya pembantu di rumahnya, yang kerjaan semua sudah dikerjakan sama orang lain. Sedangkan ada tetangga yang tidak punya pembantu, bisa hatam 1 hari 1 juz. Kenapa dia nggak bisa gitu loh? Boleh jadi dihukum sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa orang bisa sholat duha, aku nggak bisa sholat duha? Kenapa orang bisa sholat malam, aku nggak bisa sholat malam? Kenapa orang bisa puasa Senin Kemis, aku nggak bisa puasa Senin Kemis? Kenapa? Ada apa sebenarnya? Kalau bicara waktu, mungkin kita berpikir, oh, ana waktunya lebih luang, ana bos. Pernah datang kepada Hasan Al-Basri seseorang lelaki mengatakan, "Ya Aba Sa'id, aku ini punya masalah," kata dia. "Aku itu tiap malam aku siapkan yang namanya tempat wudu, air wudu, semua keperluan untuk sholat malam aku siapkan. Tapi selalu aku bangun adzan subuh." Apa kata Hasan Basri? "Qayyadatka dhunubuka." Engkau dirantai, dibelenggu dengan dosa-dosa. Ahibati billah. Tapi banyak orang yang nggak sadar. Dia merasa, alhamdulillah Ustaz, anak hidup enak, fulus lancar, usaha jalan terus. Diriwayatkan bahwa ada seorang dari Bani Israel yang dia berkata, mengatakan, "Ya Rabbi,
Wahai Rabbku, ma aktsara ma'asik, betapa banyaknya aku berbuat maksiat kepadamu. Wala tu'aqibuni, tapi engkau tidak menghukumku. Karena memang ada orang-orang yang selalu berpikir hukuman dari Allah itu ya dunia. Sakit. Enggak, ana alhamdulillah jarang sakit. Susah cari pekerjaan, enggak. Ini orang mengatakan, ya Allah, kok bisa gitu loh? Aku ini banyak berbuat dosa tapi nggak dihukum sama Allah Azza wa Jalla. Fa'auhallahu linabiyin. Allah wahyukan kepada Nabi yang ada di zaman itu untuk mengatakan kepada hamba, kepada manusia yang tidak sadar, yang dia heran kenapa aku banyak berbuat maksiat tapi kok nggak dihukum-hukum sama Allah Azza wa Jalla. Apa wahyu yang disampaikan kepada laki-laki itu? Ma aktsara ma uaqibuka wala tash'uru bihadza. Betapa seringnya aku menghukummu tapi engkau enggak merasa. Betapa sering sebagian kita dihukum sama Allah. Dulu alhamdulillah ana tiap hari 1 juz, sekarang udah enggak baca lagi 1 juz. Boleh jadi antum sedang dihukum sama Allah tapi gak sadar jamaah. Udah azan belum? Nah, kita dengar azan dulu. Nah, mana muadzin? Tafadhal. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hukuman dari Allah boleh jadi berupa musibah fisik yang nampak, boleh jadi yang berkaitan dengan mental manusia. Allah bikin dia sulit beribadah. Jumatan dulu selalu di saf pertama, sekarang nggak pernah di saf pertama. Dan ternyata di antara hukuman dari Allah itu buat orang yang suka berbuat dosa ini, Allah luaskan rizkinya. Yang sekarang sedang diluaskan rizkinya, dikasih nikmat, jangan-jangan itu hukuman dari Allah SWT. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 94 sampai 96 ya. Allah mengatakan, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa wad dharra la'allahum yadharra'un." Tidak pernah kami mengutus seorang nabi ke satu negeri melainkan kami akan berikan bala kepada penduduk negeri itu. Ya, kesulitan ekonomi, wabah penyakit, macam-macam lah Allah berikan. Apa tujuannya? La'allahum yadharra'un, agar mereka kembali kepada Allah, memohon kepada Allah, menjadi hamba Allah yang lebih baik. Tadi kita sebutkan di awal, orang itu jadi sombong ketika dia nyaman hidupnya, semua kebutuhannya ada. Ana ingat jamaah, ana pernah di satu waktu nggak punya duit sama sekali. Waktu mahasiswa, ana ke kamar ya, apa yang mau dimakan ya Allah. Di situ kita benar-benar minta sama Allah. Ada sisa roti entah berapa hari yang lalu ya. Orang itu ketika dia nggak punya apa-apa dan dia beriman, kepada siapa dia akan minta? Allah jemaah. Allah berikan bala itu kepada negeri itu agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata mereka nggak sadar.
Lalu apa yang Allah berikan kepada mereka? Setelah dikasih bala, Allah kasih nikmat. Di ayat 95 Allah mengatakan, "Tsumma baddalna makana sayyi'ati al-hasanah hatta afau." Kemudian setelah dikasih ujian yang berat, yang nggak nyaman, Allah kasih kenyamanan. Allah ganti ujian. Kesulitan-kesulitan jadi kemudahan. Yang berat jadi ringan. Sampai Allah kasih mereka anak-anak, keturunan, harta benda yang banyak, sampai jumlahnya banyak sekali. Lalu apa kata orang-orang itu? Wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra. Kata mereka, ya memang hidup tuh kayak gini. Dulu nenek moyang kita ya ditimpa penyakit, ditimpa kesulitan, tapi juga dapat nikmat, kenyamanan mereka. Mereka bukan kembali kepada Allah. Mereka bukan bertobat dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, beristighfar atas dosa-dosa mereka. Mereka malah mengatakan, oh biasa kayak gini ini. Apa yang terjadi? Fa'akhadnahum baghtah wa hum la yash'urun. Kemudian kami cabut nyawa mereka sekonyong-konyong, atau kami kasih azab mereka dengan tiba-tiba, dan mereka tidak sadar dengan itu, nggak sempat tobat. Jemaah, ada orang yang Allah kasih penyakit, bisa jadi orang ini ya masih ada harapan tobat, karena ada yang datang berkunjung, ya Allah engkau banyak istighfar, ya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, kayaknya engkau banyak dosanya. Dia lihat suudzon sama ana ini sedang mau diangkat derajatnya. Ada kesempatan orang kalau dikasih penyakit, dikasih kesulitan, masih ada kesempatan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Allah berikan kepada dia kenikmatan, lupa dia cuma. Maka Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai kata penduduk negeri itu mau beriman, melaksanakan perintah Allah dan bertakwa menjauhi larangan Allah, la fatahna alaihim barakat. Niscaya kami akan bukakan buat mereka pintu-pintu berkah, jemaah, dari langit, minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustakan. Akhirnya Allah berikan azab kepada mereka gara-gara perbuatan mereka. Maka ingat, hukuman yang Allah berikan kepada kita gara-gara dosa kita bisa jadi bentuknya bencana, petaka dalam urusan dunia kita. Boleh jadi urusan hati yang ditutup, dosa melahirkan dosa. Dan boleh jadi yang ketiga apa? Diluaskan rizkinya. Sampai kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib. Kalau engkau melihat ya, Allah melimpahkan rizki kepada seseorang, padahal orang ini berbuat maksiat, yang dia inginkan dia kasih sama Allah SWT. Yang akhirnya sebagian orang kan berpikir kan, aku ini tiap hari sholat 5 waktu di masjid, aku sholat duha, tapi nggak kaya-kaya. Hada fulan jarang sholat kaya. Antum kemudian mau berubah jadi fulan, kayaknya anak kayak fulan aja, mungkin bisa kaya anak kalau nggak sholat. Dan itu bala, itu ujian juga. Berapa banyak orang yang sudah hijrah kemudian dia balik asal lagi, karena dia melihat, loh aku ini kok hijrah tapi badai terus datang Ustaz. Dulu Ustaz waktu anak belum hijrah, Masya Allah hidup tenang-tenang saja. Maka kata Nabi SAW, kalau engkau melihat Allah memberikan nikmat kepada hamba yang dia inginkan dikasih sama Allah, yang dia cita-citakan diberikan, padahal dia berbuat maksiat, fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah itu yang disebut istidraj.
Istidraj itu tadi orang yang dikasih rezeki terus kemudian dicabut nyawanya dalam kondisi dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah. Tapi ada yang bala itu memang untuk mengangkat derajat. Ia menghapuskan dosa, semua orang punya dosa ya. Tapi untuk mengangkat derajatnya. Kapan? Ketika orang itu orang soleh. Yang paling besar balanya itu para nabi, jemaah. Antum kalau ngelihat bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, nggak ada manusia yang ujiannya lebih berat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Mengangkat derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, ada manusia yang amalnya nggak cukup untuk masuk surga. Atau dia sudah punya derajat di surga yang Allah tetapkan, tapi amalannya nggak cukup. Kata Nabi alaihi salatu wasallam di hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud, "Idza sabaqat lil 'abdi minallahi manzilatun." Kalau sudah Allah tetapkan buat seorang hamba kedudukan di surga Allah Azza wa Jalla, lam yablugha bi amalihi, tapi amalan dia nggak cukup untuk sampai ke sana, ibtalahu Allah, maka Allah akan kasih bala orang ini fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi, maka Allah akan kasih bala orang ini di tubuhnya sakit, atau di hartanya hilang, kehilangan harta, atau di anaknya. Thumma sabbarahu, lalu Allah bikin orang ini bersabar, dikasih bala, dikasih sabar sama Allah Azza wa Jalla, hatta yuballighahu al-manzilata allati sabaqat lahu minhu, agar dia bisa sampai kedudukan yang Allah sudah tetapkan buat dia. Maka buat teman-teman yang mungkin merasa ya badai itu berlalu lalang, engkau introspeksi diri, mohon ampun sama Allah, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, berdoa. Kalau mungkin bukan karena dosa-dosamu, boleh jadi karena memang Allah hendak mengangkat derajatmu, maka berdoalah, minta dikasih kesabaran sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon kepada Allah husnul khatimah. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya, jemaah. Ada orang yang Masya Allah sekarang semangat beribadah, tambah umur, tambah umur, tambah umur, tambah jauh dari masjid, tambah jauh dari masjid. Allah kasih kekayaan sama dia. Yang menjadi standar dia orang baik atau tidak ketika dia mati. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Kalau antum merasa ya Allah berat banget ujiannya Ustaz, antum harus yakin bahwa badai yang Allah kirimkan buat antum itu sudah ditakar sesuai dengan kemampuan antum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hamba di luar batas kemampuan dia. Kadang-kadang seorang hamba, Ustaz dulu waktu anak belum hijrah ujian anak nggak seberat ini. Iya, kalau antum dikasih ujian ini sebelum hijrah, antum mungkin nggak mampu. Maka setelah hijrah Allah kasih dan antum mampu menghadapinya. Maka ketika antum berpikir kenapa dulu enggak, antum nggak mampu dulu. Yubtala rajul ala qadri imani. Sesuai dengan kadar keimanan itu Allah berikan bala. Dan hidup ini ujian, jamaah. Orang-orang yang bersabar, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang-orang sabar itu yang kalau kena musibah dia langsung kembali kepada Allah. Inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah azza wa jalla. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu orang-orang yang sabar. Mereka akan mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jamaah rahimakumullah, ana mau kasih hadiah. Yang bisa jawab, hadiahnya sepeda listrik. Ana izin minum dulu. Bismillah. Pertanyaannya, sebutkan 9 istri Nabi Muhammad SAW yang ketika beliau meninggal dunia 9 itu hidup. Nah, jamaah, sepeda listrik, motor listrik. Nah, Masya Allah, fadal, Ustadz yang jawab. Nah, fadal Ustadz. Aisyah binti Abu Bakar, Zainab bintu Jahash, Sumayyah, bukanlah. Sofia binti Huyai. Kalau 3 dapat rodanya aja. Tunggu dulu, sabar dulu jamaah. Aisyah, Zainab bintu Jahash, Sofia binti Huyai, Ummu Salamah binti Abi Umayyah. Oke, tunggu sampai nyerah. Nyerah enggak? Sofia, udah Sofia. Hafsah binti Umar. Nah, baru 5. Tunggu dulu, sabar aja. 5 ini dapat roda 2. Sauda binti Zam'ah. 6 sama setirnya. Juwairiyah bintil Harith. Nah, tinggal 2 lagi jamaah. Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Nah, satu lagi Bintul Harith. Hah? Enggak budak. Satu lagi, nggak apa-apa lah, kasih sepeda ini. Siapa? Maimunah bintul Harith. Masya Allah, mabruk, barakallahu fikum. Taib, tinggal 1 sepeda lagi. Di akhwat mungkin Ustaz. Di akhwat mungkin bisa. Ada mic di akhwat. Nanti kita kasih mic. Nanti. Sekarang. Antum nanti. Sekarang. Oke, Ustaz, sekarang. Iya. Sekarang di akhwat, nanti di akhwat yang jawab, boleh angkat tangan. Silakan Ustaz. Kalau antum udah siap baru kabarin ana. Ana sudah di akhwat Ustaz. Nanti sudah di akhwat antum? Sudah Ustaz. Taib. Buat para akhwat,
kapan seorang itu dikasih ujian untuk mengangkat derajat, dan kapan dia dikasih hukuman karena dosa yang dia lakukan. Yang mau jawab, sudah ada yang mau jawab, Ustaz. Silakan. Yang itu duluan kayaknya. Iya. Jaringannya nanti hilang ke sini. Iya. Yang ini nih. Nanti kalau salah baru kita. Naam, tafadhali. Yang di atas. Seseorang itu diberikan ujian apabila dia adalah hamba yang saleh, bertakwa Subhanahu wa ta'ala, dan seseorang diberikan balah atau hukuman ketika dia adalah orang-orang yang berbuat dosa. Dapat sepeda dia jemaah. Naam, sudah. Tafadhali, barakallahu fiik. Baik jemaah, ketika orang lain yang kena musibah, hendaklah kita berbaik sangka sama dia. Tapi kalau kita tahu memang dia pelaku dosa, maka jangan kita biarkan memuji dia, karena kita termasuk menjerumuskan dia. Katakan Masya Allah, Insya Allah antum akan diangkat derajatnya. Padahal kita tahu ini orang suka berbuat dosa. Kita kasih nasihat. Alhamdulillah Allah kasih waktu buat antum untuk kembali kepada Allah. Perbanyak istighfar ya, supaya dia nggak GR. Tadi ketika mau, oh badai pasti berlalu. Oh iya berlalu badai itu, tapi datang lagi nanti. Pertanyaan, kenapa Allah berikan badai kepadamu? Ketika dia merasa suci, ini masalah. Padahal kita tahu dia suka berbuat dosa. Tapi kalau buat diri kita, hendaklah kita selalu berburuk sangka sama diri kita. Kalau kita kena musibah, ini gara-gara dosa aku, maka perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Dan jangan pernah putus asa, karena sejatinya ada orang yang bunuh diri. Dia berpikir dengan dia bunuh diri selesai dia dari azab dunia, padahal hukuman dia sedang berlangsung di akhirat. Dengan alat dia bunuh diri, dia terus, kalau dia potong tangannya, dia akan terus memotong tangannya sampai hari kiamat di jamaah. Dia akan masuk neraka nanti. Orang berpikirkan dengan bunuh diri selesai ujiannya. Enggak, memang azab dunianya selesai, tapi azab ukhrawi akan berlanjut buat dia. Barakallahu fiik. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, mana panitianya? Ustaz, ini kita pertanyaan pertama dari Ahwat kan Ustaz? Siap. Bismillah. Mohon Ustaz diberikan pencerahan agar kami istiqomah di atas sunnah walaupun suami kami telah berbuat zolim. Contoh istri Raja Fir'aun yang tetap bertakwa sebagaimana dalam surat At-Tahrim, istri Fir'aun berdoa kepada Allah dibuatkan rumah di dalam surga. Mohon pencerahan Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Iya, nasihat buat istri-istri. Tapi sebelum anak kasih nasihat istri, anak mau kasih nasihat para suami. Kayaknya ini jangan dihadapkan kanan. Sebagian laki-laki itu menjadi sosok yang terhormat di hadapan kawan-kawannya, di tempat kerjanya, di masyarakat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu imamul muslimin. Beliau itu panglima perang. Tapi tatkala beliau sampai rumah, beliau menjadi suami buat istri-istrinya, menjadi ayah untuk anak-anaknya.
Sebagian kita tidak. Di luar bos, di rumah mau jadi bos. Jangan sampai bapak-bapak ya, kita itu orang yang bertopeng, yang berharap pujian dari orang lain di luar sana, tapi kita bakal dicela kelak pada hari kiamat gara-gara perbuatan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni uharrij alaikum bihaqqid dha'ifain. Aku benar-benar menimpakan kesusahan dalam urusan haknya dua makhluk yang lemah. Yang pertama anak yatim, yang kedua adalah wanita. Kita tuh ngambil istri-istri kita dari orang tua mereka hanya dengan mahar berapa yang kita berikan. Kita katakan qabiltu nikah wa tazwijah bil mahril madhkur, padahal kita tidak pernah punya peran dalam kelahiran dia. Bagaimana tatkala dia kecil dirawat oleh orang tuanya, dididik, disekolahkan, disayangi, tahu-tahu tatkala menikah dengan kita zalimin dia. Maka buat para wanita yang merasa suaminya zalim, yang pertama, hendaklah engkau melihat kepada kelebihan suamimu, karena insya Allah suamimu tidak sejahat Fir'aun. Iya, kalau tadi contohnya Fir'aun ya, iya, suamimu tidak sejahat Fir'aun. Fir'aun mengaku Tuhan, suamimu tidak. Fir'aun melampaui batas, dia menyembelih bayi-bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel dan memperbudak wanita-wanitanya. Udah jangan ditanya tentang Fir'aun. Maka engkau melihat kepada kelebihan suamimu, karena banyak wanita itu lupa dengan kelebihan suaminya, fokus dengan kekurangannya. Yang kedua, kalau benar suamimu zalim, coba engkau introspeksi diri. Ketika engkau menikah, kenapa engkau mau sama laki-laki ini? Boleh jadi engkau tidak memandang kepada akhlak dan agamanya, engkau hanya memandang kepada hartanya dahulu, ketampanannya, jabatannya. Akhirnya Allah kasih hukuman kepada kita, dikasih suami yang zalim tadi. Ketika engkau sudah introspeksi diri, perbanyak istighfar. Yang ketiga, jadilah engkau lebih baik lagi untuk suamimu. Terus terang jemaah, ana melihat banyak istri, ya ana nggak tahu, mungkin kalau ana salah dibetulkan. Banyak istri yang dia kurang melayani suami. Dia bersolek bukan untuk suaminya. Dia berias ya. Ya Allah, perempuan itu kalau keluar rumah cantik-cantik ya. Betul bapak-bapak? Ibu-ibu dengerin tuh. Betul. Sampai orang itu heran, gimana sih perempuan-perempuan udah pada ngaji ini itu, keluar rumah dengan riasannya, tapi sampai rumah langsung dia hilangkan semua riasan. Maka tolong buat para wanita yang tadi suaminya mungkin dikatakan zalim, cobalah engkau memberikan pelayanan yang lebih kepada suamimu. Ana masih ingat dengan sebuah permisalan ya, seorang wanita yang datang kepada seorang ustadz, lalu dia menceritakan suaminya yang zalim, macam-macam lah dia ceritakan tentang suaminya. Subhanallah, ustadz ini ngomong, iya, engkau kalau ingin suamimu baik sama engkau, tolong hadirkan kepadaku 3 kumis singa.
kata perempuan ini, 3 kumis. Iya, engkau kan ingin suamimu baik sama engkau, tunduk sama engkau. 3 kumis. Karena dia memang ingin suaminya tunduk sama dia, akhirnya perempuan ini datang ke tempat penangkaran singa. Tiap hari dia kasih daging itu singa. Izin sama yang jaga kasih daging terus sampai singanya ini kenal sama perempuan ini. Sampai kasih daging bisa dekat, ya dekat, bisa diusap-usap. Singa itu tidur, digunting kumisnya. Dibawa ke Ustadz ini, Ustadz katanya berhasil Ustadz. Kata Ustadz ini, Masya Allah, Masya Allah, singa tunduk sama engkau, masa suamimu nggak bisa? Suamimu nggak seganas singa. Tadi kadangkala perempuan ini kurang melayani suaminya. Oke, suamimu zalim, kadang-kala kalau marah teriak-teriak ini itu. Bagaimana engkau bikin dia nggak marah? Sebagaimana tadi singa, bagaimana engkau bikin singa itu kok bisa mau sama engkau? Mampu wanita itu, tapi kadang-kala nggak mau dia. Laki-laki itu fitnah terbesarnya adalah wanita. Maka tolong engkau berikan pelayanan kepada suami. Jangan pernah bantah sama suami. Ketika suamimu memanggil, tinggalkan semua pekerjaan. Lagi masak, matikan kompornya. Engkau lagi keluar, ada acara, suami ngomong, manggilnya, siap, pulang. Kajian nih sekarang. Kajian, tahu-tahu semeter, dek pulang ya. Pulang, tinggal kajiannya. Subhanallah, coba. Besarnya hak suami. Maka tolong wanita yang punya suami yang zalim melakukan itu. Ana mendengar sebuah fatwa yang terus terang, ketika ana mendengar fatwa itu atau ana membaca fatwa itu, ana jadi introspeksi kepada diri ana dan mengevaluasi fatwa-fatwa yang pernah ana sampaikan. Ini ada seorang wanita telepon kepada seorang syekh. Syekh ini sudah umur 94 tahun jemaah, di sebuah televisi. Perempuan ini mengatakan, Syekh, anak punya suami pemabuk, Syekh. Tadi malam dia pulang dalam kondisi aku sedang baca Quran di rumah. Dia masuk rumah, dia ambil Quran itu, Syekh, dia robek-robek, dia buang ke toilet, Syekh. Apa yang harus anda lakukan? Menurut antum apa? Gugat cerai lah. Ada apa dipelihara laki kayak gini? Tapi subhanallah, Syekh itu tanya, engkau punya anak? Iya Syekh, anak punya anak 5. Syekh lalu tanya, engkau punya keluarga yang akan menghidupimu ketika kau berpisah sama suaminya? Enggak ada, Syekh, kata dia. Keluargamu ada di mana? Keluargaku ada di desa jauh. Lalu Syekh mengatakan, nak, engkau sabar nak, doakan suamimu, doakan. Engkau terus berikan pelayanan kepada suami sambil engkau doakan. Nak. Syekh, kata dia, suami kayak gini, aku masih harus bertahan, Syekh. Apa kata Syekh itu? Nah, aku takut kalau engkau gugat cerai, pemabuknya jadi 6. Nak. Aku takut. Kalau akhirnya sang bapak mengamkan, bapaknya yang kaya raya, diambil itu anaknya semua, engkau tidak punya akses terhadap anak-anaknya, jadi 6 pemabuknya. Akhirnya perempuan ini mendengarkan ucapan Syekh itu, udah selesai. Setahun kemudian perempuan ini telepon lagi. Dia telepon di acara yang sama ya. Syekh, masih ingat sama ana? Kata dia. Kata Syekh, enggak. Siapa engkau? Kata dia. Coba ingatkan aku. Syekh, aku yang pernah telepon sama engkau tentang suamiku yang mabuk kemudian merobek Al-Quran. Iya nak, gimana? Kasih aku kabar gembira tentang suamimu. Alhamdulillah Syekh, suami ana sekarang yang selalu buka pintu masjid waktu sholat subuh. Perlu sabar kadang-kala jamaah, perlu kesungguhan. Allah Azza wa Jalla itu yang punya hak memberikan hidayah. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada istrinya Nabi Nuh,
tidak pula kepada istrinya Nabi Lut, tidak pula kepada anaknya Nabi Nuh dan bapaknya Nabi Ibrahim. Maka kita minta sama Allah, dan hidup ini ujian. Jangan engkau kemudian gugat cerai, padahal masalah itu masih mungkin diselesaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Taib. Ini masih dari awat set. Afwan curhat kayaknya. Bagaimana hukumnya bila ada seorang ahwat selingkuh dengan suami orang lain lalu menikah diam-diam, dan ihwan tersebut juga memang ingin poligami tetapi diawali dengan cara yang diharamkan Allah, dan si perempuannya juga disuruh untuk hijrah, namun hijrahnya bukan karena Allah tapi karena ingin menikah dengan laki-laki tersebut. Pertanyaannya, apakah wanita tersebut layak untuk dinikahi? Apakah pernikahan mereka sah? Yang mana suami tersebut menikahi wanita untuk bangga-banggaan, bisa memiliki banyak wanita, dan si wanita tersebut juga menikah dengan laki-laki itu hanya karena materi. Jamaah rahimakumullah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku tidak meninggalkan sebuah fitnah, sebuah ujian, sebuah cobaan buat kaum laki-laki yang lebih berbahaya daripada wanita. Tidak ada alasan seorang laki-laki berzina, sedangkan Allah sudah membolehkan dia untuk menikah lebih dari satu. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu. Lu gimana? Ana ini takut rumah tangga ana berantakan kalau ana nikah lagi. Ana takut tidak mampu berlaku adil. Terus engkau mau berzina? Nggak boleh. Bagaimana menyalurkan syahwatnya yang berlebih mungkin? Engkau puasa. Hidup ini bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tadi ada laki-laki yang mungkin dia berharta, kemudian dia suka sama wanita, dia berzina dengan wanita tersebut, lalu dia menikahin wanita tersebut. Jamaah, ketika engkau berzina, bukan menikahin pezina itu, tapi bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian laki-laki mengatakan, aku ingin bertanggung jawab. Nggak ada. Tanggung jawabmu itu dengan bertobat kepada Allah dan membuat wanita itu bertobat. Makanya dalam agama kita, anak hasil zina, walaupun bapak biologisnya menikahi, dinasabkan ke siapa? Ke ibunya. Makanya ada orang tua, oh harus tanggung jawab. Nggak bisa, nasabnya tetap ke emaknya. Nggak ada cerita tanggung jawab. Yang ada cerita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kemudian perempuan itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha, lalu engkau juga bertobat kepada Allah, lalu engkau ingin menikahinya, silahkan. Tapi kalau sebagian laki-laki kita ngelihat, enggak, dia mengatakan, ya Allah, daripada berzina terus ahsan nikah, tetap engkau dihitung berzina lagi nantinya ketika engkau nggak bertobat kepada Allah. Makanya sebagian mazhab berpendapat nggak sah pernikahan pezina dengan pezina. Seharusnya dia bertobat baru menikah. Terus kalau bertanya apakah layak perempuan itu dinikahin? Dinikahin oleh siapa? Oleh suamimu. Yang suamimu bukan orang baik-baik, ya pantas dapat orang yang bukan baik-baik juga. Tadi kan suami yang berzina ini menikah dengan wanita berzina itu, ya memang pantas pezina dapat pezina. Oh, perempuan
orang itu hanya ingin harta? Iya, karena suamimu hanya ingin kenikmatan dan kelezatan dengan perempuan itu. Dia bukan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan pantas, pantas sekali. Nggak pantas kalau suamimu itu dapat wanita baik-baik. Tapi kalau suamimu orang yang soleh, yang bertobat kepada Allah, nggak pantas dapat wanita pezina yang hanya ingin harta. Dan buat para istri yang mendapatkan suami mungkin seperti itu, bersabar engkau. Perceraian itu terkadang hanya membuat iblis berbahagia. Kadangkala sang istri melihat suaminya kayak gitu, dia gugat cerai. Siapa yang senang? Siapa yang senang jemaah? Iblis. Siapa yang susah? Engkau susah. Orang tuamu susah. Anak-anakmu susah. Yang senang iblis dan boleh jadi perempuan nakal itu. Maka jangan. Engkau bersabarlah. Kalau memang suamimu tadi akhirnya menikahin wanita yang nggak baik-baik itu, bagaimana engkau mengajak suamimu untuk jadi laki-laki yang baik-baik? Nanti dia akan sadar kalau ternyata dia menikahin wanita yang tidak baik-baik. Kalau dia jadi baik, kalau tidak, ya mungkin perceraian menjadi solusi. Tapi jangan terburu-buru untuk gugat cerai, karena Anda melihat memang ada model-model poligami yang tidak sehat, yang dia tadi hanya untuk berbangga-banggaan, padahal dia akan mendapatkan hisab atas apa yang dia berbuat. Jemaah, hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bagaimana cara menasihati istri yang susah bangun sholat subuh? Alasannya, perbaiki dulu perasaan, tidak lama tidur lagi. Begitu seterusnya sehingga sholatnya sering terlambat. Tunggu, perbaiki perasaan. Bikin enak perasaan dulu Ustaz setelah bangun tidur, maksudnya. Kalau istilah kita di sini kumpul nyawa dulu. Ngumpulin nyawa. Nah, Ustaz. Nggak ngumpul-ngumpul tidur lagi. Iya, subhanallah ya. Ini buat para suami. Kita tahu waktu sholat subuh itu panjang. Dari terbit fajar sampai terbit matahari. Apabila sang istri, mungkin antum pas berangkat ke masjid, dia nggak bangun. Antum bangunin dia, iya bentar, sudah, tafadhol ke masjid gitu kan. Antum ke masjid, habis syuruk antum balik masih tidur dia. Nah, ini bermasalah karena dia sudah meninggalkan sholat sampai keluar waktunya. Tapi kalau dia enggak, memang dia tadi sholatnya di sini sholat subuh jam berapa? Adzan subuh 4:30, syuruk 5:30, anggap 5:30. Kemudian istri baru sholat jam 5 umpamanya, nggak apa-apa sebenarnya. Dia masih sholat tepat waktu, walaupun tidak di awal waktu. Kemudian yang kedua, yang perlu diperhatikan, apa yang menyebabkan istri susah bangun? Tadi kita bahas, di antara yang menyebabkan seorang hamba sulit beribadah adalah dosa. Makanya ada suami yang masuk kamarnya melihat wajah istrinya bercahaya. Ketika dia matikan lampunya, Masya Allah, ternyata sedang nonton istrinya, sedang sibuk lihat statusnya orang. Nah, boleh jadi seperti itu. Nah, ini antum harus siapkan istri antum. Sampaikan malam hari jam 9 handphone kita mati. Nggak bisa tidur, engkau berzikir. Karena terus terang, Anda merasakan sendiri, kalau Anda nggak bisa tidur, Anda kemudian baca WA, ya, baca apalah, atau nonton sesuatu, ya tambah nggak bisa tidur. Tapi kalau digunakan baca Al-Quran, ngantuk.
Karena iblisnya ngelihat, aduh lebih baik orang ini tidur daripada baca Quran. Betul. Iblis itu berusaha bagaimana orang ini tidak melakukan ketaatan. Bagaimana dia memperbanyak hal-hal yang mubah. Yang mubah, nggak apa-apa tadi. Dia umpamanya baca WA atau lihat status atau apa. Boleh jadi mubah yang dia tonton itu. Tapi hal yang mubah ini membuat dia nggak bangun salat subuh. Itu kadang-kadang dilakukan oleh iblis. Maka sebagai seorang suami, antum ya malam hari persiapkan. Istrinya jam 9, umpamanya setengah 10 udah tidur. Matikan semua. Insya Allah jam 3 bangun jam. Tapi kalau kita tidurnya malam, ya sulit bangun subuh. Betapa banyak orang itu, ya nggak usah ngomong orang lain, anak kadang kala pasang alarm, kepingin sholat malam, udah bunyi tuh alarm, kita pencet bukan yang stop, apa? Jeda, ntar lagi lah. Jeda sampai azan subuh. Jeda sampai azan subuh. Itu karena dosa-dosa kita. Maka hendaklah tadi mempersiapkan diri, ajak istri memperbanyak istighfar, sampaikan kepada istri tentang fadilah sholat ini ya. Perempuan kalau sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, dikatakan kepada dia, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silakan masuk surga dari pintu surga yang mana saja. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz, ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jomblo juga termasuk ujian, Ustaz? Karena ana sudah beberapa kali mengajak akhwat untuk menikah, tapi tidak ada yang mau, Ustaz. Apakah ini ujian atau Allah sedang mengangkat derajat ana, Ustaz? Na'am, barakallahu fikum. Iya. Kalau bicara jomblo, apa sih hukum nikah sebenarnya? Apa hukum nikah? Nah, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram juga. 5 jadinya. Ada orang yang tidak butuh nikah, lebih baik dia nggak nikah. Mungkin dia lebih fokus ibadah. Tapi kalau orang butuh nikah, nikah. Kalau dikatakan tadi laki-laki ini ingin nikah, buktinya dia butuh nikah, dia ingin nikah, tapi ternyata dia ditolak, sepertinya ada yang salah sama diri dia. Apa yang salah? Mungkin dia melamar, ana rasa dia nggak ngelamar ya, tapi dia ngajak menikah perempuan. Boleh jadi jalurnya nggak sesuai syariat. Kayaknya kayak gitu kan, nggak sesuai syariat. Maka tolong kau pelajarin bagaimana cara mendapatkan istri yang sesuai dengan syariat. Kalau sesuai dengan syariat sudah caranya, engkau nadhor, engkau khidbah, ta'aruf yang benar ya, lalu ternyata engkau ditolak, boleh jadi terlalu tinggi yang kau lihat. Naam jemaah. Ada orang-orang yang umur, mamanya dia umur 27 tahun atau umur 30 tahun dia. Dia umur 30 tahun, kerjaan masih belum jelas, dia mau cari gadis yang umur 20 tahun. Antum cari janda, insya Allah diterima gitu kan. Artinya kita ini harus tahu diri gitu loh jemaah. Tapi ingat, fokus kepada yang agamanya baik. Masalah wajah, jamaah, kita tuh sering tergoda dengan wajah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada para laki-laki. Nih juga para istri dengerin. Apabila seorang laki-laki melihat sesuatu di luar yang membangkitkan syahwatnya, apa solusinya? Falyarji ila ahli. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, pulang ke rumahnya, pulang ke keluarganya. Iya kalau punya istri. Oh iya, kita bicara yang punya istri. Yang nggak punya istri cari istri.
pulang ke istrinya. Kenapa? Fa innal ladzi biha mithal ladzi biha. Ya Allah, betapa indahnya petuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di perempuan itu sama persis dengan yang ada di istrinya. Sama persis. Cuma kita digodain sama setan. Seakan-akan nih kayaknya modelnya lain nih. Sama aja. Sama persis kata Nabi SAW. Maka bagi para istri, tolong tadi Anda sebutkan, ketika engkau di rumah, jadilah engkau wanita yang cantik, yang enak dipandang. Panggil tuh. Kalau di sini banyak di sini kan rias-rias pengantin, iya, rias artis apa? Mua itu. Ganti rias istri sekarang. Betul. Dan sebagian wanita itu kalau sudah berias, subhanallah, jadi berubah daripada wajah aslinya. Sampai boleh jadi nih, suami datang ke rumah ngelihat istrinya, astagfirullah, afwan, siapa ukhti? Nah, boleh jadi jemaah karena dia berias, yang biasanya nggak pernah berias ya, dengan pakaian yang seksi di rumahnya, itu membuat suami kalau ada masalah di luar pulang ke rumahnya. Tapi sebagian laki-laki males pulang ke rumahnya. Betul bapak-bapak? Betul bapak-bapak ini. Karena kalau pulang, lihat ini siapa ini? Padahal istrinya aja. Maka tolong para istri seperti itu, karena sejatinya tadi godaan di luar itu ada banyak godaan di luar. Dan para suami, bagaimana cara kalau istri ini disuruh berias terus jamaah dengan riasan yang moa tadi, mungkin mahal, bisa nggak istri itu pakai filter jamaah? Jadi antum ngelihat istri antum itu pakai filter, lihat, oh jadi kelihatan putih, cantik. Bisa nggak jemaah? Ada nggak kacamata sekarang yang jadi ngelihat istri itu belum ada? Ada jemaah. Ada jemaah. Subhanallah. Namanya antum cari nanti pulang dari sini. Namanya itu ghaddul basar. Tundukkan pandangan antum. Cantik istri antum. Tapi kita nggak nundukkan pandangan di luar. Kita ngelihat sesuatu di handphone kita yang membuat istri kita jadi nggak cantik. Allah mengatakan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang yang beriman itu agar mereka menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan menyelamatkan kemaluan mereka. Kalau kita nggak menundukkan pandangan, jadi jelek istri kita. Maka tolong para laki-laki tundukkan pandangan, dan wanita tundukkan pandangan. Dan tadi para wanita usahakan ketika suaminya pulang, engkau cantik dan berikan pelayanan kepada suami. Dan buat jomblo tadi, boleh jadi engkau tidak mendapatkan istri karena dosa-dosa. Mungkin jalannya nggak benar. Atau boleh jadi karena engkau memang tadi cari yang terlalu tinggi, cari janda-janda banyak, banyak janda-janda di sini jemaah. Nah, panitia, panitia nanti antum yang tadi tanya itu datang ke panitia, insya Allah ada stok bang. Nah, ada banyak janda jemaah, insya Allah. Dan tadi antum niatkan ketika menikahi janda membantu janda tersebut ya, membantu anak-anaknya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang anak sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Tadi yang sholat di luar keluar jam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an